Menteri HAM Natalius Pigai mengutarakan wacana jajaran pimpinan Polri diisi oleh sipil layaknya negara-negara maju. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut Polri membuka ruang bagi sipil untuk produk di jabatan Polri. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan gagasan agar pejabat kepolisian bisa diisi oleh sipil. Hal ini sudah biasa dilakukan di negara-negara maju. Kapolri sebagai pucuk pimpinan tetap dipegang dari kepolisian, sementara jabatan strategis lainnya diisi oleh sipil, seperti jabatan manajerial, keuangan, teknologi, dan perencanaan. Dengan jabatan sipil di tubuh Polri bisa memberikan kesempatan kepada ASN Polri untuk menduduki jabatan strategis dan tidak berhenti di eselon 4. Seperti NYPD. Ya, NYPD itu pucuk pimpinannya sipil. Dulu sebelumnya dia Departemen Sanitasi. Sekarang menjadi kepala NYPD. Tapi kalau pemimpin khusus teknis operasional kepolisian namanya Chief of Department, itu polisi, tapi pimpinannya selalu sipil. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik pernyataan Pigai. Sahroni minta Pigai fokus menjalankan tugasnya di bidang HAM. Karena jabatan di institusi kepolisian tengah dalam proses pembahasan RUU Polri di DPR. Bang Pigai, jangan usul yang enggak. Bang Pigai fokus aja sama membela siapapun dia pada hak-hak sebagai manusia. Rasanya itu lebih bermartabat daripada Bang Pigai mengusulkan jabatan pucuk pimpinan di kepolisian bisa diberikan oleh sipil. Bang, please Bang, Abang fokus saja kepada pekerjaan Abang, jangan ngurusin yang lain-lain. Sementara itu Kapolri memberikan ruang bagi sipil untuk dapat menduduki jabatan strategis di Polri. Hal ini juga menjadi timbal balik karena polisi juga bisa menjabat di luar struktur. Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi. Oh, begitu. Jadi akan didorong direvisi. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri. Saat ini revisi Undang-Undang Polri masih dalam pembahasan di DPR. Pemerintah menginginkan substansi yang direvisi dalam Undang-Undang Polri akan menguatkan pelayanan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Pasar Palmerah Jakarta Pusat minyak kita kemasan 1 liter terpantau kosong di sejumlah toko sembako. Sementara untuk kemasan 2 liter masih tersedia namun dengan stok terbatas. Harga minyak kita kemasan 2 liter di Pasar Palmerah Jakarta dijual sekitar Rp32.000. Namun saat pasokan tidak berasal langsung dari Bulog, harga jual bisa menembus Rp40.000. Jumlah pedagang menyebut tidak semua toko mendapat pasokan langsung, sehingga distribusi dan harga di lapangan menjadi tidak merata. Sementara itu pemerintah berencana menyesuaikan harga eceran tertinggi minyak kita dalam waktu dekat, menyusul fluktuasi harga bahan baku, khususnya crude palm oil atau CPO di pasar global. Untuk harga minyak kita ukuran 2 liter, saya jual untuk mendapatkan dari Bulog, itu kita jual dengan harga Rp32.000 per 2 liter. Seperti itu, tapi kalau kita mendapatkan dari minyak kita di luar Bulog, itu kita jual Rp40.000. Iya. Terkait dengan stoknya sendiri, apakah aman atau seperti apa, Bu? Sudah mulai menipis untuk saat ini. Tidak hanya minyak, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung di atas harga eceran tertinggi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli dan mereka pun terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya. Harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp14.000. Warga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga.
pada naik, Pada mahal. pada mahal. Gimana Ibu mengenai mahalnya harga beras ini? Yang ngeluh biasanya bel. Biasanya seliter jadi kudu beli setengah liter. Oh, dikurangi. Liter jadi setengah. Dikurangi. Masak 2 liter jadi 1 liter setengah. Dikurangi pembelian. Iya. Kondisi mahalnya beras diduga dari tingginya harga gabah kering giling di petani. Kini omset penjualan beras pun menurun hingga 40%. Kalau menurut para pemasok katanya penyebabnya karena harga gabahnya memang mahal. Padahal pasokan sendiri banyak, lancar. Emang harga gabah banyak. dijual berapa gitu sama petani? Menurut informasi para pemasok beras katanya harga gabahnya sudah 8.000 per kilo lebih. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa stabil agar tidak memberatkan. Apalagi kondisi saat ini yang sangat rentan karena dampak melemahnya rupiah yang menyebabkan kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga berdampak pada produksi tahu di Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini disebabkan kenaikan harga kedelai impor yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram pada Maret lalu dan kini tembus mencapai Rp11.000 per kilogramnya. Meski para produsen tahu dan tempe belum menaikkan harga jual dagangannya, namun keuntungan yang mereka dapat turun drastis. Bahkan hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Terkait hal tersebut, para produsen tahu dan tempe meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga kedelai. Jika harga tembus terus melambung, mereka mengancam akan demo turun ke jalan dan mogok produksi. Sangat besar, karena ya sekarang ini banyak yang udah mulai merugi juga ada. Dan yang kalau berkurang udah pastilah keuntungannya berkurang. Tapi sebagian masih tetap bertahan, banyak yang bertahan. Semuanya masih bertahan. Bertahan semuanya. Cuman ya kalau terus naik begini ya mungkin ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bisa bertahan. Melemahnya rupiah membuat harga kedelai impor melonjak drastis. Perajin tempe dan tahu di sejumlah daerah memilih mengecilkan ukuran demi bisa bertahan. Melonjaknya harga kedelai impor berdampak pada produksi tahu dan tempe di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pengrajin tahu dan tempe di Majalengka, Jawa Barat harus mengurangi ukuran dan takaran produksinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari kebangkrutan usaha. Untuk tahu per biji masih dijual Rp500, sedangkan tempe per papan dijual Rp4.000. Sementara Tegal, Jawa Tengah, karena membengkaknya biaya produksi serta mahalnya harga plastik pembungkus tempe, mendorong para perajin tempe menaikkan harga jual tempe. Harga tempe yang dijual semula Rp10.000 ukuran 1 kg menjadi Rp13.000. Hal ini dilakukan karena sebulan terakhir harga kedelai sudah 2 kali naik. Saya juga kurang tahu kok naik terusan sampai sekarang nyampe 11.000. Makanya gimana ini nasib tukang tempe tahu tuh yang menggolang tempe tahu. Terus apalagi untuk pembungkusnya tempe plastik ya juga naik. Jadi mau gimana nih jualnya itu agak susah. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Para perajin tempe di Jember harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Salah satunya dengan mengurangi takaran tempe tanpa menaikkan harga jual. Perajin mempertahankan harga tempe di angka Rp5.000 per bungkus. Namun ukuran atau bobot tempe dikurangi agar usahanya tidak mengalami kerugian. Meski ukuran tempe menjadi lebih kecil, para pelanggan masih tetap setia membeli produknya. Mereka memahami kondisi yang dihadapi para perajin akibat melonjaknya harga bahan baku. Para perajin tahu tempe berharap pemerintah agar dapat segera menstabilkan harga tukar rupiah agar kedelai impor kembali terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan.